Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sriwayuni hari ini akan membahas mengenai topik integral tambahan pada tutorial 4 ini. Oke, pada hari ini bakal bahas soal beserta pembahasannya berkaitan dengan bab 6, yaitu topik integral tambahan. Oke, langsung aja ke soal pertama. Nah, soal pertama ini berisi tentang konsep integral parsial, teman-teman. Ini dilihat nomor satu itu adalah gunakan teknik integral parsial untuk menyelesaikan integral berikut. Nah, ini soalnya A, yaitu ketika integral X akar X min 6 dx. Nah, jadi integral parsial ini dilakukan ketika kita ingin melakukan integral, tetapi apabila dikerjakan dengan integral biasa ataupun integral substitusi, itu sulit. Jadi kita menggunakan integral parsial. Jawab. Nah, jadi untuk menyelesaikan integral parsial ini ada langkah-langkah, yaitu ada dua langkah. Yang pertama, langkah pertama kita harus melakukan permisalan, teman-teman. Jadi apa aja yang kita misalkan? Yang pertama, kita misalkan U sama dengan X. Nah, jadi teman-teman, yang dimisalkan U itu adalah urutannya, yaitu yang polinom dulu, baru eksponen, baru logaritma. Nah, yang ini kan, atau juga bisa yang dimisalkan sebagai U itu adalah bentuk integral yang di soal yang terlihat lebih sederhana. Ini kan ada X akar min 6 dx. Nah, jadi yang kita misalkan sebagai U itu adalah yang X-nya, teman-teman. Dan yang satunya kita misalkan sebagai dv. Dv-nya berarti X min 6 dx. Nah, dari situ kita turunkan si DU ini, si U kita turunkan jadi DU. Turunan dari X kan 1. Berarti 1 dx atau sama dengan DU sama dengan dx. Nah, sedangkan yang dv kita ubah menjadi V. Untuk merubah dv menjadi V, tentunya kita integralkan seperti biasa, teman-teman. Jadi kan integral dari X minus 6 akar minus 6 X minus 6 dx itu adalah integral X pangkat 6 X min 6 pangkat setengah maksudnya. Berarti ini ditambah 1, jadi 1 setengah tambah 1 itu 3/2. 1 per 3/2 itu 2/3. Jadi kita udah dapet V sama DU-nya. DU-nya DU sama dengan DX, V sama dengan 2/3, X min 6 pangkat 3/2. Nah, selanjutnya kita gunakan langkah kedua, teman-teman. Nah, langkah keduanya apa? Kita gunakan rumus integral parsial. Nah, jadi kalau rumus integral parsial ini mau tidak mau harus diingat sama teman-teman. Yaitu ketika ada integral fx dx, itu berarti harus sama dengan U dikali V dikurang integral V du. Habis itu harus diingat dulu, teman-teman, kalau konsepnya seperti itu. Nah, kita kan udah tahu nih U-nya. U-nya itu X. V-nya itu 2/3, X min 6, 3/2. Kita masukkan saja ke rumus. Terus dikurang integral dari V ini. 2/3 X minus 6, 3/2 dx. Nah, barulah kita dapat hasilnya dengan kita mengalih-alihkan yang sudah dari rumus tadi. Berarti ini 2/3 X minus 6, 3/2. Dan ini diintegralkan seperti biasa. 3/2 ditambah 1, itu 5/2. 1 dibagi 2/3 dibagi 5/2 itu 4/15. Nanti teman-teman bisa hitung kembali untuk memastikan. Oke, aku harap teman-teman udah paham. Jadi langkah-langkahnya itu aku ulangin lagi. Pertama kita harus cari permisalan U sama dv. Yang U itu yang terlihat lebih sederhana dengan urutan polinom, eksponen, baru logaritma.
Nah, ini yang terlihat lebih sederhana itu yang X, dan sedangkan yang terlihat agak rumit itu X min 6 di dalam akar. Yang U-nya kita cari DU dan kita turunkan kedua ruas, DU diturunkan jadi U diturunkan jadi DU, X diturunkan menjadi 1 DX, jadi kita tulis DX saja, sedangkan dV-nya kita ubah jadi V dengan menggunakan integral seperti biasa, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman lupa cara melakukan integral, bisa ditonton di video-video sebelumnya. Oke, kita ke soal kedua. Nah, soal kedua ini bakal membahas tentang kemiringan fungsi garis singgung melalui dua titik. Berarti ada dua titik nanti yang dilalui pada sebuah garis tertentu. Oke. Nah, soalnya itu adalah tentukan fungsi dengan kemiringan garis X plus 1 E pangkat minus X untuk setiap X yang memiliki titik 1 min 6. Nah, kemiringan garis, teman-teman. Kemiringan garis ini berarti dia adalah turunan dari suatu fungsi tertentu. Yang kan 1, min 6 ini yang disebut melalui dua titik tadi. Pertama, kita harus tahu dulu apa yang diketahui, teman-teman. Karena aku bilang seperti yang aku bilang tadi, kalau kemiringan garis itu sudah pasti turunan dari fungsi tertentu. Jadi kita misalkan saja f aksen x sama dengan x plus 1, e minus x, dan melalui dua titik tadi, f1 sama dengan 6. Karena dia 1,6, berarti x-nya itu adalah 1, y-nya itu sama dengan 6. Berarti f1 sama dengan 6. Ini x-nya, yang ini 1 ini x-nya, 6 itu y-nya. Jadi kan, oke. Mari kita lihat apa sih yang ditanya f fungsi untuk titik yang ditentukan. Nah, kita harus tahu, kan yang kita tahu itu adalah f aksen kan. Nah, berarti kita harus tahu f-nya itu dengan cara melakukan integral terhadap x plus 1 e pangkat min x, teman-teman. Ya, dengan cara apa? Ya, dengan cara integral parsial. Oke. Langkah pertama, seperti tadi, kita lakukan permisalan, yang mana permisalan dari x sama x, integral x plus 1 e pangkat minus x. Ya, U-nya itu seperti yang udah aku bilang, polinom dulu, baru eksponen. Di sini kan ada polinom nih, x plus 1 sama eksponen. Nah, karena yang kita lakukan, yang urutannya itu, yang kita prioritaskan untuk menjadi U itu adalah yang polinom terlebih dahulu, teman-teman. Sedangkan sisanya jadi apa? Ya, jadi dV. Si DU-nya kita turunkan, x plus 1, satunya diturunkan jadi 0, nggak ada, x-nya diturunkan jadi 1, jadi 1 dx, yang mana sama dengan dx saja, teman-teman, nggak usah ditulis 1 dx-nya, dan ya, e pangkat minus x kita integralkan. Nah, kenapa bisa jadi e minus e pangkat minus 1? Karena kan di depan ini ada angka 1 ya, teman-teman. Nah, satunya itu dibagi dengan pangkat dibagi dengan koefisien dari pangkat x ini. Koefisien kan ada minus 1, berarti 1 dibagi minus 1 itu minus 1. Jadi kita bisa sini minus 1 e pangkat minus x, tapi karena 1 kita tidak tulis. Itu, teman-teman. Sedangkan e minus x-nya untuk di belakangnya tidak berubah. Oke, semoga paham ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua sama, kita gunakan rumus integral parsial. Nah, ini rumus integral parsial. Sekali lagi aku ulang, rumus integral parsial itu adalah sama dengan integral sama dengan U dikali V dikurang integral V du. Oke, ini kita masukin aja ya, teman-teman. U-nya itu adalah X minus 1. Karena udah dikali V, V-nya itu E minus E pangkat minus X, berarti sini ada minus, sini ada E pangkat minus X, ditambah, karena dia kan integral, kita bakal mengintegralkan minus E pangkat minus X. Nah, karena minus bertemu minus, jadi plus integral E pangkat minus X, gitu, teman-teman. Jangan lupa plus C,
karena ini integralnya tak tentu, kita belum tahu. Dah kita masukin aja ini integral apa nih? Integral ini kan ada angka 1 di depannya teman-teman. Karena dia dibagi dengan koefisien dari minus X ini, itu minus 1, berarti 1 dibagi minus 1 tuh minus 1. Nah, berarti ini minus di depannya. Yang ini ngikutin aja teman-teman. Yang ini jadi minus E pangkat minus X ditambah C. Dan nanti diikutin saja perhitungannya. Nah, karena ini sama-sama punya dikali E minus X, berarti E minus X-nya E pangkat minus X, berarti ditaruh di depan E pangkat minus X, jadi yang ini minus X minus 1. Nah, dikali apa supaya ini jadi mengikuti ini menjadi minus E pangkat minus X, ya berarti harus dikali sama minus 1. Berarti minus X dikurang 1 X minus 2 dikali E pangkat minus X tambah C. Oke, nah jadi gimana deh sama yang titik melalui 2 garis tadi? Ya kita masukkan saja di langkah ketiga. Langkah ketiganya kita harus memasukkan kedua titik tadi. Masukkan titik singgung. Kita tahu tadi F1 sama dengan 6. Berarti 6 sama dengan X-nya itu dimasukkan 1. Semua X1 diganti dengan 1, teman-teman. Plus C, jangan lupa, terus sama dengan 6. Kita dapat 1 minus 2 itu minus 3, E pangkat minus 1 plus C. Berarti C-nya itu kita putar saja. Jadi 6, karena ini minus 3 pangkat E minus 1, jadi 3 per E. Pakai sifat dari eksponen itu sendiri ya teman-teman. Karena ini udah dipindah ruas, jadi 3 E pangkat minus 1, karena dia pangkat minus 1, jadi bisa diletakkan ke bawah menjadi E pangkat 1. Tapi letaknya harus di bawah E-nya. Kalau di atas dia jadi E pangkat minus 1. Oke, maka kita dapatkan kesimpulan bahwa X yang ini kita X minus 4 minus 2 E pangkat X. Ini plus C-nya nggak ada nih teman-teman, ini salah. Plus C-nya sudah kita ganti sama C yang kita dapat di langkah ketiga ini. Ditambah 6 ditambah 3 per E. Oke. Jadi kalau supaya lebih paham, teman-teman nanti bisa mencobanya langsung di buku teman-teman masing-masing ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Solusi umum persamaan diferensial ini termasuk soal yang mudah, jadi jangan khawatir. Nah, soalnya itu adalah tentukan solusi umum dari persamaan diferensial berikut. Kita punya dy per dx sama dengan 3x kuadrat tambah 5x tambah 6. Jadi bentuk dari turunan itu bisa y aksen teman-teman, y aksen kayak kita tahu sebelumnya. Bisa juga dy per dx teman-teman. Jadi dy per dx sama dengan y aksen. Maka supaya kita dapat y-nya itu, ya kita integralkan dy per dx. Ya udah, kita langsung integralkan aja 3x kuadrat tambah 5x plus 6. Kita integralkan dengan cara biasa. 2 ditambah 1. 2-nya itu ditambah 1. 2-nya itu ditambah 1 sama dengan 3, x pangkat 3. Terus 3-nya dibagi dengan pangkat yang sudah ditambah tadi. Dan begitu juga seterusnya. Dan jangan lupa ditambah C, karena integral yang di sini tidak punya batas atas sama batas bawah. Jadi jangan lupa plus C. Nah, kalau tadi kan solusi umum. Terus kalau solusi khususnya gimana? Nah, kalau solusi khusus itu mirip-mirip sebenarnya sama teman-teman sama yang garis lingkup melalui 2 titik tadi. Mari kita lihat. Tentukan solusi khusus dari persamaan diferensial berikut yang memenuhi kondisi yang diberikan. Kita punya dy per dx sama dengan e pangkat
6X dengan Y yang itu sama dengan 1 dan X-nya itu sama dengan 0. Oke. Ya, kita integralkan dulu. Integralkan E pangkat 6X dx. Barulah kita dapat, nah kayak aku bilang tadi, ini di depan E-nya ada angka 1, terus satunya dibagi sama 6. Di 1/6. Gitu, teman-teman. Sedangkan yang di belakangnya mengikuti saja. E pangkat 6X plus C. Nah, kita harus cari C-nya ini, teman-teman. Cari C-nya itu dengan memasukkan Y sama dengan 1, X sama dengan 0. Berarti Y 0 sama dengan 1. Oke, maka kita punya 1, terus X-nya itu kita ganti angka 0 semua. Nah, jadi ini 1 sama dengan 1/6 tambah C. Nah, kenapa 1/6 dikali E pangkat 6 kali 0 itu hasilnya 1/6? Karena E pangkat 6 dikali 0 itu hasilnya itu kan E pangkat 0. Nah, E pangkat 0 itu hasilnya 1, teman-teman. Jadi setiap yang pangkat 0 itu hasilnya 1. Terus 1 dikali 1/6 ya tetap 1/6. Kita dapat C-nya itu adalah 1 dikurang 1/6. C-nya 5/6. Maka didapatkan, ya kita gabungkan saja dengan yang 1/6 E pangkat 6X ditambah C-nya. Ini kita udah dapat 5/6. Jadi gitu, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita ke integral tak wajar. Jadi disclaimer sedikit kalau integral tak wajar ini adalah materi yang cukup berhubungan sama limit. Jadi ya harus di recall lagi tentang limit. Nah, tentukan integral tak wajar dari soal berikut. Yaitu ada integral 0 sampai 0 sampai tak hingga, teman-teman, dari 2400 E pangkat 0,04 T dt. Oke. Nah, caranya itu gimana? Kan ini 0 sampai tak hingga, teman-teman. Jadi kita udah dibentuk limit. Limit T sama menuju tak hingga. Nah, T-nya itu jadi tak hingganya itu diubah menjadi T, teman-teman. Sedangkan T-nya itu menuju tak hingga. Jadi pokoknya kalau ada dia 0 sampai tak hingga, kita ubah aja jadi limit T menuju tak hingga, sedangkan yang tak hingganya diubah jadi T. Soalnya tetap 2400 E pangkat 0,04 T dt. Oke. Nah, kalau ini sama seperti biasa, teman-teman, isinya. Yaitu kan ini ada 2400 nih, teman-teman. Nah, 2400-nya itu dibagi sama minus 0,04 T. Jadi minus 60.000 E pangkat minus 0,04 T. Jadi yang E pangkat sekiannya itu nggak berubah, yang berubah itu hanya yang di depannya saja 2400 ini, karena sudah dibagi pangkat dari koefisien T atau koefisien X dengan soalnya. Yang mana ini kita tahu 0 sampai T. Ya udah, kita masukin aja kayak kita ngerjain soal integral tak tentu. Integral tentu yang ada batas-batasannya. Jadi kita hitung limit dari 60.000 E pangkat 0,04 T. Karena 0 sampai T berarti batas atas dikurang batas bawah. Ini kita ganti dengan T, sedangkan ini kita kurangkan dengan yang kita masukkan batas bawahnya itu 0. Nah, kita tahu kalau T itu kan menuju tak hingga. Berarti kalau E pangkat minus 0,04 dikali tak hingga, sesuatu dikali tak hingga itu bertambah tak hingganya. Teman-teman, jadi E pangkat tak hingga. Nah, sedangkan kalau setiap yang dikali 0 itu pasti E pangkat 0. Gitu, teman-teman. Berarti kita dapat hasilnya 60.000. Nah, kenapa 60.000? Karena kita harus tahu kalau E pangkat tak hingga itu hasilnya 0, teman-teman. Jadi apapun yang dikali 0, hasilnya 0. Sedangkan E pangkat 0 itu 1. Ingat, teman-teman. E pangkat tak hingga itu hasilnya pangkat tak hingga itu hasilnya 0, sedangkan E pangkat 0 itu hasilnya 1.
Nah, karena pangkat tanggalnya hasilnya 0 dikali sama 60.000 minus 60.000 berarti 0 hasilnya. Nah, terus 0 dikurang minus 60.000 pangkat 0. Pangkat 0 itu kan 1. Yaitu minus 60.000 dikali minus. Berarti 60.000. Oke, teman-teman. Mungkin itu adalah soal terakhir dari pembahasan kita hari ini. Semoga teman-teman bisa paham apa yang aku jelasin sebelumnya. Kalau ada yang belum paham, bisa tanya aja langsung di OA lainnya Asrama ITB. Nanti aku bakal taruh di bawah link OA asramanya. Atau bisa langsung juga bertanya di YouTube-nya langsung. Ya, teman-teman, semoga kalian semua paham. Sampai jumpa di video tutorial lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.